Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7, teman-teman. Ada yang disebut dengan wastul lisan atau wasatul lisan, yaitu huruf yang keluar dari bagian tengah lidah kita. Nah, nanti kita akan lihat nih, teman-teman, di gambarnya, ya. Di sini pada bagian makhraj yang ketujuh ada 3 huruf yang keluar di situ. Yang pertama huruf jim, yang kedua huruf shin, dan yang ketiga huruf ya. Kalau kita lihat gambarnya teman-teman sekalian, ya, huruf jim itu bagian tengah lidah menyentuh langit-langit. Nah, jadi ini lidah, kita ilustrasikan kembali, sembari juga dilihat ada contohnya di situ. Ya, jadi menempel tuh tengahnya ke atas langit-langit itu. Ya, ketika mengucapkan ja, ja, ja. Jadi tempelkan terlebih dahulu, baru kemudian kita ucapkan huruf jimnya. Ja, ja, ja. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu huruf yang pertama. Kemudian yang kedua huruf shin. Huruf shin ini bagian tengah lidah mendekati langit-langit mulut. Jadi dia tidak tersentuh tuh dengan bagian atasnya, namun hanya sekedar dekat. Sha, 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 sha. Nah, seperti itu. Nah, adapun huruf yang ketiga yaitu adalah huruf ya. Huruf ya ini perlu teman-teman perhatikan bahwa yang dimaksud dengan huruf ya adalah ya yang berharokat. Jadi kalau ya yang tidak, ya-nya berharokat, ya, ya-nya berharokat, bukan ya maddiyah atau ya yang terdapat pada makhraj jauf, maka itu masuk pada makhraj wasatul lisan atau bagian tengah-tengah lidah kita. Dan ketika diucapkan, dia tidak menempel juga pada bagian atas tenggorok atas, mohon maaf. Dia tidak menempel juga pada bagian atas langit-langit mulut, tetapi hanya mendekati seperti huruf sya. Ya, sya, kalau ja baru kemudian menempel ja. Ya. Baik itu pada bagian makhraj yang ketujuh. Kemudian makhraj yang ke-8 adalah ihda hafatayil lisan au kiltahuma ma'a ma yuhadhihi minal adrasil ulya. Salah satu sisi lisan atau keduanya menyentuh gigi geraham. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di ilustrasi gambarnya ini, jadi kita itu punya gigi geraham di bagian kanan dan kiri. Nah, ketika mengucapkan huruf dhad, maka kita posisikan lidah kita itu menempel pada salah satu bagian. Bisa di bagian kiri, bisa di bagian kanan, atau seperti ini, ya, seperti ini, ditempelkan. Atau bisa menempel pada dua-duanya. Jadi lidah kita ditempelkan pada dua gigi geraham. Nah, dalam kasus ini, teman-teman sekalian, mana yang harus kita pilih sih? Nah, jawabannya adalah semampu dan sebisa kita dan semudah kita. Jadi kalau teman-teman mau pilih yang kiri, silahkan. Mau pilih yang kanan, boleh. Mau pilih dua-duanya, itu lebih bagus. Karena memang itu lebih sulit dibandingkan dengan hanya menempelkan satu bagian saja. Nah, ini bukan berarti kemudian di kiri lebih bagus, di kanan lebih bagus. Tidak. Nah, dalam kasus ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita menyebutkan huruf dhad. Jadi contohnya misalkan yang kiri do, kanan do, dua-duanya do. Ya, kalau bisa seluruhnya bagus. Tapi kalau hanya bisa satu nggak masalah. Karena itu pun kalau sudah bisa pada satu bagian, itu sudah dinilai baik dan sempurna. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan huruf dhad. Ya. Nah, huruf dhad ini nanti kalau kita belajar, nanti kalau dalam prakteknya tentu akan lebih sulit sekali kita mengucapkan huruf dhad ini. Nah, sehingga kita perlu dulu teman-teman sekalian tahu di mana makhrajnya nih. Supaya nanti ketika belajar, ketika latihan sudah tahu bagaimana memposisikan lidah kita saat mengucapkan huruf dhad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.